Perkenalkan, nama saya Irena Febrianti dengan NIM C1C018169. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek keperlakuan pada penyusunan laporan keuangan. Di sini ada syarat-syarat pelaporan keuangan. Dunia ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini, bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, bagaimana keadaan dari orang dan benda, untuk mana kita bertanggung jawab, dan seterusnya. Nah, persyaratan pelaporan dikenakan dalam dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka ragam pula rupa. Dalam organisasi biasanya manajer memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dan kinerja manapun mereka, kinerja pekerjaan mereka. Apakah mereka dapat memaksakan persyaratan semacam itu dengan efektif adalah kurang jelas dan bergantung pada sejumlah faktor organisasional dan mungkin pribadi. Di sini ada antisipasi penggunaan informasi. Pengiriman menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang akan dilaporkan. Prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim berperilaku, tetapi seringkali mereka tidak menginginkan atau mereka mungkin menginginkan banyak hal lain yang sulit dicapai secara simultan, seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus. Lalu di sini ada insentif atau sanksi. Ketika pengirim telah membuat estimasi terbaiknya mengenai apakah dan jika demikian bagaimana penerima akan menggunakan informasi tersebut, maka pertanyaan berikut adalah apakah yang dilakukan si penerima tentang itu. Dalam beberapa kasus seseorang mengetahui bahwa si penerima tidak akan senang dengan informasi tersebut, tetapi tidak dapat dilakukan mengenai hal itu. Selanjutnya ada penentuan waktu. Waktu adalah penentuan penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan si pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan si pengirim mengubah perilakunya. Ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Selanjutnya ada strategi respons iteratif. Mengubah perilaku biasanya mahal biayanya. Orang dipengaruhi banyak tuntutan, batasan, dan keinginan yang saling bersaing satu sama lain. Perubahan apapun dalam perilaku biasanya memengaruhi lebih dari satu dimensi ini dan tidak selalu ke arah yang diprediksi atau diinginkan. Selanjutnya, pengarah perhatian. Suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, bahkan jika ia tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap suatu informasi yang dilaporkan. Hal itu karena informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengannya yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Selanjutnya ada dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, manajerial, dan sosial. Kompleksitas dari lingkungan akuntansi adalah penghalang terhadap penilaian dampak dari persyaratan pelaporan. Selanjutnya ada akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Securities Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standard Board atau FASB, dan Financial Executive Research
Foundation atau FERF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan FERF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkan secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan perilakuan ini merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, akan tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Selanjutnya ada akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang mengetahui dampak dari akuntansi sosial terhadap pengiriman informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Baiklah, selanjutnya ini ada akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkan kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi. Hal yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan keputusan secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan multifungsional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Nah, kesimpulan dari materi ini, sebagaimana diketahui bersama, masalah pokok dari proses akuntansi adalah implikasi komunikasi informasi mengenai keuangan dan manajemen. Namun, bukan hanya pihak pelapor atau pengirim informasi saja yang memiliki harapan. Pihak penerima informasi juga memiliki harapan tersendiri lewat perilaku yang diwujudkan terhadap informasi tersebut. Kedua belah pihak masing-masing memiliki perilaku yang berbeda terhadap informasi yang sama. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas komunikasi pihak penerima informasi harus menjadi perilaku dari pihak pengirim informasi, karena pihak pengirim informasi dapat bertindak fungsional terhadap informasi yang signifikan. Oleh karena itu, bentuk laporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau manakala membawa dampak negatif bagi proses komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.